Puji Tuhan, selamat bergabung di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kita ada di program Metanoia. Metanoia artinya bertobat, berubah pola pikirnya, menghasilkan perubahan tindakan. Bukan sibuk merubah tampilan luar atau tindakan dan perbuatan tanpa merubah pola pikir. Karena kalau demikian, semuanya itu hanya sementara, tapi kalau pola pikirnya berubah, tindakannya pasti berubah. Dan kita berharap ini bukan sementara, tapi tindakan kita berubah permanen selamanya karena pola pikir kita yang sudah berubah. Saat ini saya rindu membahas yaitu tentang cara berpikir yang tanpa kita sadari seringkali ada di kehidupan setiap kita. Yaitu cara berpikir lepas dari tanggung jawab, menyalahkan orang lain. Kalau saya hari ini seperti ini karena orang tua saya bercerai. Kalau saya hari ini jadi nakal karena keadaan saya nggak baik. Kalau saya hari ini bisnisnya berantakan karena keadaan ekonomi memang lagi berantakan. Kalau saya hari ini ada di posisi yang kurang baik karena dulu saya difitnah orang. Kalau saya nggak berani bangun hubungan dengan seseorang atau bangun relasi dengan seseorang karena saya pernah ditipu. Jadi tanpa sadar mau bilang kalau saya hari ini ada karena korban dari keadaan, korban dari perkataan buruk orang, korban dari perlakuan orang tua yang dulu marah-marahin, dulu gak baik, dulu jahat. Korban dari saya lihat orang tua saya pukulin pasangannya. Jadi saya juga hari ini bertindak seperti itu. Dalam arti lain apa yang saya lakukan adalah karena saya korban dari keadaan, korban dari tindakan orang, korban dari perlakuan buruk orang. Nah, kita mau berubah dari cara berpikir ini. Kita bukan korban dari keadaan, tapi kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Di Yohanes 5, Alkitab sungguh-sungguh menggambarkan cerita yang indah ketika Yesus sampai di dekat kolam Bethesda, dan di sana ada orang lumpuh yang bukan sebentar loh, 38 tahun dia lumpuh di sana. Lalu Yesus menghampirinya, mendatanginya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tahukah apa jawaban orang ini? Kalau kita baca di ayat 7 dikatakan bahwa dia bilang seperti ini, "Tuhan, gak ada orang yang peduli sama saya, gak ada orang yang sayang sama saya. Kalau air kolam mulai goncang, karena siapa yang pertama kali masuk ke sana pasti sembuh. Orang-orang gak peduli, orang-orang egois. Kemudian orang-orang malah gak bantu saya, mereka yang duluan ke sana. Jadi saya lama di sini karena keadaan. Saya lama di sini, saya lumpuh 38 tahun karena nggak ada orang yang peduli, nggak ada yang sayang sama saya." Dalam arti lain dia mau bilang, saya ada hari ini kayak begini karena korban dari keadaan, korban dari orang lain yang nggak mau tolong, nggak mau sayang sama saya. Tapi kalau kita baca terus ayatnya, Yesus tidak memperdulikan perkataannya atau curhatannya. Malah Yesus bilang seperti ini, "Bangun, angkat tilammu, berjalanlah." Dan seketika orang itu sembuh. Lalu yang menarik di ayat 14, Yesus bilang seperti ini. Ketika Yesus dan orang ini bertemu di bait Allah. Ini respon yang baik dari orang ini karena ketika dia disembuhkan, dia bukan pergi dari Tuhan, tapi dia mendekat kepada Tuhan. Dia ke bait Allah. Di bait Allah dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata seperti ini, "Engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak, keadaanmu akan tambah buruk." Yesus bilang, "Kamu udah sembuh, jangan berdosa lagi, kalau enggak keadaanmu tambah buruk." Nah, dosa apa yang dia lakukan selama 38 tahun dia lumpuh? Dosa apa yang dia buat selama 38 tahun dia ada di kolam itu, nggak pergi kemana-mana? Saya temukan hanya dosa ketika dia menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu setiap kita mengerti ini. Adalah berdosa, adalah salah ketika kita berpikir hidup kita hari ini seperti ini karena korban dari keadaan, korban dari pimpinan yang galak, yang jahat, karena saya korban dari keadaan orang tua yang gak baik, karena saya korban dari pendidikan yang salah, saya korban dari banyak cerita, banyak alasan untuk kita bisa menyalahkan. Tapi hari ini kita mau bertobat. Karena setiap orang pernah punya masa lalu yang buruk, setiap orang pernah punya pengalaman yang buruk, tapi bukan berarti di depan hari ini hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal itu. Tapi hidup kita hari ini dipengaruhi oleh kasih Tuhan. Sama seperti Zakheus ketika bertemu dengan Yesus.
Ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, Zakheus kemudian mengalami kasih Tuhan. Dan ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia nggak menyalahkan keadaan. Justru dia mau berkomitmen berbuat yang lebih baik. Kalau ada orang yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat, semua hartaku setengahnya aku kasih buat orang miskin. Hari ini kita metanoia. Hari ini kita rubah pola pikir kita. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, memang betul mungkin ada orang yang bersalah, ada keadaan yang gak baik, tapi kita gak mau dipengaruhi, diikat, didikte oleh perbuatan buruk orang, perkataan buruk orang, tindakan orang, perlakuan orang yang buruk terhadap kita, keadaan memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita gak mau didikte oleh itu, tapi kita mau percaya ada kasih Tuhan yang membuat kita tidak bergantung pada alasan-alasan apapun yang bisa kita kasih untuk berkata kita korban. Karena Yesus akan berkata kepada hidup kita, bangkit, bangunlah, angkat tilammu, maju terus, berjalan terus, melangkah, hadapi kehidupan ini, dan lihat Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kita. Metanoia, maka saya percaya hari ini ke depan, hidupmu lebih baik lagi, hidupmu diubahkan, tindakanmu diubahkan. Engkau semakin bersemangat, bersukacita, dan Tuhan menyertai hidupmu. God bless you.